Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Saudara, kita akan masih membahas bagian dari Amsal. Hari ini kita membahas pasal ke-7. Maka saya akan bacakan Amsal ke-7 ayat ke-1 sampai ke-5. Demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita. Saudara, kalau kita membaca bagian Amsal ini, maka maksud dari pasal ini sama seperti beberapa pasal sebelumnya, yaitu untuk memperingatkan kita secara khusus orang muda terhadap hawa nafsu kedagingan. Kalau kita mengacu pada Salomo sebagai penulis dari Amsal ini, maka kita boleh berasumsi bahwa Salomo tampaknya ingat akan akibat buruk dari hawa nafsu itu bagi ayahnya, yang mungkin juga ia mengalaminya sendiri, dan dia melihatnya pada anak-anaknya yang kecanduan hawa nafsu itu. Maka itu Amsal ini seperti memberikan bimbingan dari seorang ayah kepada anaknya. Nah, maka itu Salomo tampaknya sudah mengamati betapa banyak orang muda yang bermasa depan cerah di antara hamba-hambanya itu telah dihancurkan oleh hawa nafsu ini. Oleh sebab itu ia berpikir bahwa ia tidak akan berhenti untuk terus berusaha menjauhkan siapa saja dari hawa nafsu kenajisan ini. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam pasal ini, maka kita mendapatkan beberapa ajakan. Berupa yang pertama, nasihat umum untuk membuat pikiran kita dibimbing dan diatur oleh firman Allah sebagai penangkal ampuh terhadap dosa-dosa ini. Oke, maka itu di awal dibuka, terutama dikatakan dosa perzinahan. Dan ini juga boleh jadi menggambarkan, memberikan gambaran khusus tentang bahaya besar yang mengancam anak-anak muda yang tidak waspada jika mereka terseret ke dalam jerat dosa ini. Dan yang ketiga, berupa peringatan yang sungguh-sungguh, yang boleh kita simpulkan dari sini. Dalam bagian penutupnya nanti kita bisa melihat untuk berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang menjurus kepada dosa ini. Maka itu, saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini, ayat-ayat ini merupakan pengantar untuk menyampaikan peringatan melawan hawa nafsu kedagingan tadi, dan firman Allah itu haruslah menjadi bagian kita sebagai perisai kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, akan ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita yang berusaha menyeret kita ke dalam dosa, terutama dosa kenajisan. Oleh sebab itu, maka berpegang pada hikmat, didikan, ajaran, dan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting. Maka itu mari kita berpegang pada apa yang kita nyatakan sebagai kebenaran, seperti layaknya apa yang kita jaga dengan teramat hati-hati. Mari kita menjaganya sebagai harta kita. Kita menyimpan perintah-perintah Allah itu bersama-sama kita. Menyimpannya dengan aman, supaya firman itu nggak dirampok dari kita oleh si jahat. Kita harus menjaganya sebagai hidup kita. Bukan hanya supaya kita hidup, tapi berpegang kepada perintah Tuhan itu seperti kita menjaga hidup kita sendiri. Seperti orang yang tidak bisa hidup tanpanya. Maka itu dengan firman Allah itulah kita mampu menjalani hidup itu. Yang kedua, mari kita seperti layaknya apa yang kita rawat baik-baik, kita menjaganya. Kita menyimpan ajaran Tuhan itu seperti biji mata kita, tadi dinyatakan seperti itu. Benda kecil akan menyakiti mata kita. Oleh sebab itu, mari kita menjaganya begitu hati-hati. Kita berdoa supaya Tuhan juga memelihara kita, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 17 ayat 18. Kita dijaganya seperti biji matanya, supaya kita punya kekuatan, penghiburan dalam menjalani kehidupan dengan berpegang firman Tuhan itu. Mari kita juga menjaganya seperti layaknya apa yang kita bangga-banggakan dan akan selalu kita ingat. Dengan menambatkan semua itu dikatakan pada jari kita. Ya, seperti cincin perkawinan yang kita pakai untuk mengingatkan kita tentang lambang kesetiaan kita. Sama dengan lambang kesetiaan kita dengan Allah, maka kita menambatkannya pada jari kita. Yang keempat, seperti layaknya apa yang kita gemari dan senantiasa kita pikirkan. Di situ katakan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, seperti kalau kita punya teman yang berkesan dalam kehidupan kita, maka kita simpan kenangan itu bersama dengan teman kita itu dalam hati kita.
Maka itu hendaklah perkataan Allah itu diam sesuai dengan segala kekayaannya di antara kita. Tertulis di tempat di mana kita akan selalu siap sedia untuk dibaca. Di mana ketika dosa hadir, maka firman Allah itu muncul untuk bisa menolong kita melawan terhadap situasi godaan dosa yang hadir sekitar kita. Dan yang kelima, mari kita menjaganya seperti layaknya apa yang kita kenal dengan akrab dan amat kita pedulikan. Di situ katakanlah kepada hikmat itu, engkaulah saudaraku. Ya. Artinya ketika kita bisa menyatakan itu sebagai saudara, maka kita akan mengasihi, menyenangi itu. Dan disitulah akhirnya firman Allah itu akan selalu menolong kita, memberi pertimbangan, memperlihatkan kepada kita kehormatan, ya, kesukacitaan ketika kita mampu menghindari jerat dosa. Yang keenam, yang terakhir, seperti layaknya apa yang kita pakai sebagai tameng dan pelindung kita. Maka itu untuk menjaga kita dari tadi nyatakan perempuan asing yang digambarkan sebagai dosa, yang seringkali menyanjung kita namun kemudian menghancurkan kita, yaitu juga disebut dengan dosa kenajisan, maka biarlah firman Allah memperkuat kengerian kita terhadap dosa itu. Dan kemudian memunculkan tekad-tekad kita untuk melawannya. Dan biarlah firman Allah menolong kita untuk menyingkapkan kepada kita betapa banyak kepalsuan-kepalsuan yang hadir menggoda kita, dan kita bisa memberi jawab bagaimana kita menghadapi godaan dan rayuan-rayuan itu. Kiranya firman Allah hari ini boleh menolong kita untuk bisa berpegang terus pada hikmat, didikan, ajaran, kebenaran firman Tuhan untuk kita menghadapi situasi-situasi yang seringkali menggoda kita, membuat kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tuhan akan menolong, Roh Kudus akan menolong kita dan akan terus menjaga kita. Amin.